Pemirsa, usai mengamuk soal puluhan pohon yang ditebang orang tak dikenal, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kini menelusuri izin bangunan lapangan padel dekat lokasi pohon. Diduga kuat penebangan puluhan pohon terkait dengan pembangunan lapangan padel. Banyak, Pak. Jangan ketawa lo. Gua serius. Gua segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini. Gua segel semuanya. Ketawa sekarang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat mengetahui puluhan pohon mahoni di Jalan R.E. Marta Dinata Kota Bandung dibabat habis. Farhan murka karena puluhan pohon di depan bangunan lapangan padel dan kafe ini ditebang secara liar oleh orang tidak dikenal. Padahal keberadaan pohon merupakan peneduh utama di kawasan ini. Tak cukup mengamuk, Farhan pun serius menelusuri siapa pelaku penebangan. Pengelola lapangan padel dipanggil terkait izin bangunan dan videotron di area depan gedung. Berdasarkan pengakuan para terduga pelaku dan penelusuran dokumen penebangan pohon terkait dengan kepentingan bisnis pembangunan gedung lapangan padel. Perizinan dari bangunan yang ada di belakangnya, ya, karena ada dugaan kuat bahwa pemotongan pohon itu berhubungan erat dengan kepentingan usaha di gedung di belakangnya. Wali Kota Farhan telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk terus menginvestigasi kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Finkran iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, sudah 10 tahun kasus penipuan koperasi Swadharma bergulir. Namun hingga kini belum ada kejelasan, bahkan dana nasabah yang digelapkan senilai 4,2 miliar rupiah juga masih gelap. Nasabah resah hingga kericuhan terjadi saat masa meminta bertemu pimpinan BNI Pematang Siantar ini mempertanyakan nasib uang mereka. Sejumlah orang korban penipuan Koperasi Swadharma terlibat aksi dorong dengan petugas keamanan di pagar gedung BNI Jalan Merdeka, Pematang Siantar. Mereka mendesak BNI bisa mengembalikan dana mereka yang digelapkan senilai 4,2 miliar rupiah. Bahkan salah satu peserta aksi ada yang nekat berusaha memanjat pagar namun dicegah. Itu karena Kepala BNI yang menyatakan bahwa Koperasi Swadharma itu adalah produk BNI, makanya kami percaya. Jadi jangan dikatakan tidak ada hubungan antara BNI dengan koperasi. Karena koperasi itu berada di BNI yang dibujurai oleh pihak pejabat-pejabat yang ada di BNI Pematang Siantar. Meski gagal merangsak masuk, masa mengancam akan mengadukan permasalahannya ke Jakarta untuk bertemu dengan wakil rakyat di Senayan. Mereka berharap kasus ini jadi perhatian pemerintah pusat karena sudah lebih dari 10 tahun memperjuangkan hak mereka, namun hingga kini belum ada hasilnya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Nekat menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan pemerasan dan pungli hingga jutaan rupiah. 5 petugas di Sub Kota Bekasi terancam dipecat. Seluruh pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif dari Inspektorat dan juga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 700 Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak Dijek, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep cepatnya kamu. Ini. Video pemerasan yang dilakukan 5 oknum petugas Dinas Perhubungan kepada sopir truk dan pick-up di pos Poncol Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur, Kota Bekasi ini viral. Tak tanggung-tanggung, sopir harus membayar uang sebesar 1,7 juta hingga 3 juta rupiah agar kendaraan tak ditahan. Bapak sopir apa tadi? Sopir truk. Sopir truk. Di stop. Ya. Diambil SNK-nya sama SIM-nya. Mobil digiring kemari. Pertama diminta berapa? 3.700.000. 3.700.000. Sampai nego-nego 1.700.000. 1.700.000. Pemkot Bekasi mengaku sudah menindaklanjuti kasus pemerasan dengan membentuk tim internal melibatkan Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Nantinya hasil pemeriksaan akan menjadi dasar rekomendasi wali kota menentukan sanksi. Wali Kota Bekasi juga menegaskan pengawasan akan diperkuat baik internal maupun melalui pengawasan dari masyarakat. Pihak Pemkot Bekasi juga akan menerapkan penegakan aturan secara tegas terhadap pegawai yang terbukti melanggar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, memanfaatkan fasilitas khusus untuk kru penerbangan, seorang pilot maskapai asing nekat menyelundupkan puluhan ribu ekstasi hingga dibekuk Bea Cukai dan Bareskrim Polri. Bahkan pelaku yang merupakan warga negara Malaysia ini sudah menyiapkan urin pengganti untuk mengelabuhi tes urin. MS pilot maskapai asing ini ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Kuala Lumpur, Jakarta. Saat pemindaian X-ray, petugas Bea Cukai mencurigai isi koper warga negara Malaysia ini. Tersangka menggunakan jalur khusus kru penerbangan kemudian diarahkan untuk diperiksa kopernya. Hingga petugas Bea Cukai menemukan 26 kg narkotika jenis ekstasi atau 70.000 lebih butir ekstasi tersembunyi dalam kopernya. Petugas juga menemukan 4 gram sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Tak hanya itu, tersangka ternyata juga menyiapkan botol plastik kecil berisi urin yang diduga akan digunakan untuk memalsukan tes urin. Jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Hasil tes urin Dokes Polri tersangka positif sabu dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan tersangka menggunakan narkotika saat terbang atau bertugas sebagai pilot. Bareskrim Polri juga menduga tersangka bagian dari jaringan narkotika internasional karena tersangka mengaku sudah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali tujuan Jakarta dan 1 kali tujuan daerah lain. Tersangka dijerat pasal berlapis terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, usaha pengiriman sabu oleh jaringan Jakarta-Surabaya dihentikan polisi di sebuah rest area kawasan Pekalongan, Jawa Tengah. Pengungkapan berawal dari informasi seseorang kurir, Abdul Muid alias Dul, yang membawa sabu dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta menuju Surabaya. Saat dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan 100 gram sabu yang diduga akan diedarkan di kawasan Bangkalan, Jawa Timur. Selain itu, petugas juga menyita 2 unit telepon seluler yang diduga untuk berkoordinasi dengan pemilik sabu bernama Iwan Sebastian alias Koh Iwan. Hasil pendalaman keduanya ternyata pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Narkotika Cipinang. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan termasuk menelusuri aliran dana dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Ada di tas kamu? Ya,